I got some motherfucking designer on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anggun Syahira Tanjung. Saya dari kelas 11 IPA 3. Kali ini saya akan membahas tentang rangkuman materi PKN kelas 11 bab 2 yang berjudul Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila. Yang pertama, saya akan membahas tentang hakikat demokrasi. Saya awali dengan menjelaskan tentang makna dari demokrasi. Kata demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintah. Sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, demokrasi ini merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Sementara menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, saya akan membahas tentang klasifikasi demokrasi. Yang pertama ada berdasarkan titik berat perhatiannya. Dilihat dari titik berat yang menjadi perhatiannya, demokrasi dapat dibedakan ke dalam 3 bentuk. Yang pertama yaitu demokrasi formal. Demokrasi formal sendiri yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini sendiri dianut oleh negara-negara liberal. Yang kedua yaitu demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini sendiri dianut oleh negara-negara komunis. Dan yang ketiga yaitu demokrasi gabungan, yaitu demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Kedua, berdasarkan ideologi. Berdasarkan ideologi yang menjadi landasannya, demokrasi dapat dibedakan ke dalam 2 bentuk. Yang pertama yaitu demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Yang kedua yaitu demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme atau komunis. Yang ketiga berdasarkan proses penyaluran kehendak. Menurut penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dapat dibedakan ke dalam 2 bentuk. Yang pertama yaitu demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Yang kedua yaitu demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi tersebut adalah yang A, menyelesaikan perselisihan secara damai dan secara melembaga. B, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. C, menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. D, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. E, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Menurut Alamudi sendiri, suatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki suku guru demokrasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu kedaulatan rakyat, kedua pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, ketiga kekuasaan mayoritas, keempat hak-hak minoritas, kelima jaminan hak-hak asasi manusia, yang keenam pemilihan yang bebas dan jujur, ketujuh persamaan di depan hukum, kedelapan proses hukum yang wajar, 9 pembatasan pemerintahan secara konstitusional, 10 pluralisme sosial ekonomi politik, 11 nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Selanjutnya ada dinamika penerapan demokrasi Pancasila yang meliputi pertama, prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu yang pertama demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, yang kedua demokrasi dengan kecerdasan, yang ketiga demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yang keempat demokrasi dengan rule of law, yang kelima demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara, yang keenam demokrasi dengan hak-hak asasi manusia, yang ketujuh demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, yang kedelapan demokrasi dengan otonomi daerah, yang kesembilan demokrasi yang berkeadilan sosial, dan yang terakhir demokrasi dengan kemakmuran.
Berikutnya ada nilai moral Pancasila. Demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila, yaitu persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, keseimbangan antara hak dan kewajiban, pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain, mewujudkan rasa keadilan sosial dan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Selanjutnya, saya akan membahas periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan negara kita, semua konstitusi yang pernah berlaku menganut prinsip demokrasi. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam ketentuan-ketentuan berikut. Yang pertama, dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen berbunyi kedaulatan rakyat di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua, dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah diamandemen berbunyi kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat pasal 1 ayat 1 berbunyi Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk federasi. Ayat 2 berbunyi kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat yang Senat. Yang keempat, dalam UUD 1950 pasal 1 ayat 1 berbunyi, Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Ayat 2 berbunyi, kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah itu ada dia namanya indikator untuk menentukan negara demokratis atau tidak. Untuk melihat apakah suatu sistem pemerintahan adalah sistem yang demokrasi atau tidak, dapat dilihat dari indikator-indikator yang dirumuskan oleh Afan Ghaffar berikut ini. Yang pertama yaitu akuntabilitas, kedua rotasi kekuasaan, ketiga rekrutmen politik dan yang terbuka, empat pemilihan umum, dan kelima pemenuhan hak-hak dasar. Berikutnya yaitu membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Pentingnya kehidupan yang demokratis, pada hakikatnya sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila dalam pemerintahan tersebut, yang pertama, rakyat memiliki persamaan di depan hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan dan yang adil, dan memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Selanjutnya ada beberapa perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Beberapa prinsip di bawah ini dalam kehidupan sehari-hari yaitu, yang pertama, membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku. Yang kedua, membiasakan diri untuk bertindak demokratis dalam segala hal. Yang ketiga, membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. Yang keempat, membiasakan diri untuk mengadakan perubahan secara damai, tidak dengan kekerasan. Yang kelima, membiasakan diri untuk pemilihan memimpin melalui cara-cara yang demokratis. Yang keenam, menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam musyawarah. Yang ketujuh, mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara, bahkan diri sendiri. Yang kedelapan, menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. 9, menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab. 10, menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat. Dan yang terakhir, membiasakan diri memberikan kritik yang bersifat membangun.